wabarakatuh. Saya Nurmila Berus Miring, berasal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, CGP Angkatan 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sebelum belajar tentang segitiga restitusi ini atau modul budaya positif ini, proses penegakan disiplin di sekolah berjalan dengan satu arah, yang dimana artinya sekolah dan guru menetapkan aturan dan sifat sebagai pelaksana tanpa punya hak tawar. Ya, silakan Mas Aku. Saat kalian tadi pagi si Budi sudah menjapri Ibu, katanya kalian ada dalam masalah. Apa kira-kira yang bisa Ibu bantu? Apa kira-kira permasalahannya? Ya Bu, 2 hari yang lalu Budi mengambil video dan ke Instagram dan grup WA kelas. Kemudian kami mengomentari video yang dibuatnya tersebut. Terus Budi merasa bully. Kalian membuli si Budi sampai dia merasa begitu sedih sehingga dia melaporkan kepada saya. Sahata, ada informasi yang mau ditambahkan aku? Sebenarnya itu yang tidak bully Bu, kami hanya ini agar Pembelajaran yang dilakukan oleh CGP di sekolah kami, yaitu SMA Negeri 1 Kabanjahe, sudah lebih baik, dan pembelajaran yang dilakukan juga menarik bagi siswa. Nah, terlihat di sini bahwa siswa-siswa di SMA Negeri 1 Kabanjahe sudah mulai kreatif dan dapat melakukan kolaborasi dengan baik bersama teman-temannya. Dan juga visi sekolah SMA Negeri 1 telah terlaksana di sebagian. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era
sebuah keputusan untuk menutup lubang itu bersama dengan si keledai. Lalu pergilah si petani ini berkeliling untuk mencari tetangganya. Jadi, ayo kita tutup lubang ini, kata si petani kepada tetangganya. Jadi mereka ambil sekop, mereka ambil cangkul, dan mereka ambil batu-batuan yang ada di sekitar mereka, dan mereka mengubur. Lalu si keledai melihat ke atas. Dia semakin lama berpikir kalau mungkin dia akan diselamatkan, dan ternyata enggak. Yang turun itu bukan tali, bukan katrol, ataupun hal-hal yang mungkin untuk menyelamatkan si keledai, tapi yang turun itu adalah tanah yang terus saja menghujani dia. Jadi karena dia sudah tahu bahwa dia akan dikubur, maka dia pun semakin berteriak dan berjerit ketakutan. Terus karena langit sudah makin gelap, si petani pun semakin bersemangat untuk menutupnya, karena dia takut mungkin lahannya akan rusak kalau ada lubang tersebut. Jadi mereka semakin menutupnya, dan si keledai juga semakin kuat teriakannya. Setelah lelah berteriak, si keledai pun bilang, mungkin sudah inilah saatnya dia akan meninggalkan dunia. Semakin lama, tanah yang ada di punggung keledai semakin berat, dan dia menggoyangkan badannya dan melihat ke bawah. Ternyata tanah yang di bawahnya itu bisa dipadatkan. Jadi muncullah ide kreatif si keledai, bagaimana bisa dia keluar dari situ menggunakan tanah tersebut. Dia padatkan tanahnya, terus dia goyangkan badannya, semakin turun lagi tanah, dia padatkan lagi. Dia turunkan lagi, dia padatkan lagi, dia turunkan, dia padatkan lagi. Karena si petani tidak mendengar cerita si keledai lagi, dia berpikir, wah pasti keledai ini udah mati, kan? Udah mati, jadi dia panggil lagi kawannya yang tidak datang untuk membantu mereka, dia panggil lagi. Jadi semakin banyak orang yang melemparkan tanah ke dalam. Jadi semakin lama, semakin penuh, dan si keledai juga semakin semangat untuk memadatkan tanahnya. Lalu si petani pun kaget, kok bisa keledai ini keluar dengan badan yang cukup penuh dengan tanah. Lalu si keledai pun keluar dan berterima kasih kepada si petani, karena dia masih berpikir kalau si petani ingin menyelamatkan dia. Jadi
ibu-ibu sekalian. Malam, Bu. Malam Ibu. Oke, pada malam kali ini salah satu rekan guru teman kita, yaitu Ibu Nurmila Sembiring, akan mensosialisasikan modul pertama tentang budaya positif dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Nurmila Sembiring. Untuk Ibu Nurmila Sembiring, saya persilahkan untuk memaparkannya. Ya, terima kasih Ibu Yuni atas kesempatan yang diberi kepada saya untuk memaparkan isi dari sosialisasi saya pada malam hari ini. Baiklah, saya akan pada malam hari ini, ibu-ibu sekalian, saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai budaya positif. Ya, sebelum saya memaparkan supaya kita lebih rileks dalam mengikuti pembelajaran pada malam hari ini, kita akan melakukan sebuah gerakan yaitu senam otak. Kepada ibu-ibu, saya persilahkan untuk mengikuti gerakan yang saya share di sini. Cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Oh, cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Beginilah kalau sedang jatuh cinta mata ngantuk, jadi melotot teleponan bicara yang pulsa habis, jadi pengen nangis. Cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Oh, cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Beginilah kalau sedang mabuk cinta siang malam, terbayang wajahnya. Beginilah kalau sedang mabuk cinta biar jauh terasa ada. Makanya kalau sedang jatuh cinta, jangan suka main gelap-gelapan. Nenek bilang itu bahaya, berbahaya. Cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Oh, cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Beginilah kalau sedang jatuh cinta mata ngantuk, jadi melotot teleponan bicara yang pulsa habis, jadi pengen nangis. Makanya kalau sedang jatuh cinta, jangan suka main gelap-gelapan.
Ya, terima kasih Ibu-Ibu sudah melakukan senam otak. Ya, kenapa saya buat seperti ini? Ini mungkin satu bagian kita sebagai guru supaya membuat suatu pembelajaran yang menarik ke siswa. Jadi ada baiknya ketika kita mulai pembelajaran di kelas pun kita buat seperti ini supaya anak-anak memang pada kodratnya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu memang senang bermain. Jadi ketika kita awali pembelajaran kita yang dengan suatu hal yang menarik bagi siswa, mungkin apa yang akan kita sampaikan lebih cepat dipahami oleh siswa kita. Ya, kemudian berikutnya ya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuturkan bahwa seorang guru itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian di sini tugas seorang guru itu adalah diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kalau misalnya ada seorang petani jagung, maka petani tersebut menanam bibit jagung menginginkan bahwa jagung yang akan dihasilkan adalah jagung yang berkualitas. Sama seperti kita sebagai seorang guru, kita ingin menuntun anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Sekarang sesuai dengan tuntutan pemerintah kita yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Seorang guru itu adalah pembuat orang merasa bersalah, kemudian seorang guru itu bisa sebagai monitor ataupun pemantau, kemudian penghukum, kemudian guru juga sebagai bisa sebagai teman, kemudian guru juga sebagai manajer. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu akan membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi setiap manusia itu ingin diterima keadaannya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini setiap manusia membutuhkan kebebasan untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan hasil pemikirannya, mana yang baik tanpa harus diberi paksaan sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup, ini sesuai dengan refleks setiap manusia. Jikalau ada suatu bahaya itu biasanya untuk bertahan hidup ada cara kerja otak secara cepat. Itu nanti namanya adalah cara kerja otak cepat, itu otak reptil ya, otak reptil itu biasanya langsung bekerja otak reptil. Kemudian penguasaan ataupun kebutuhan ataupun pengakuan atas kemampuan, ini biasanya kalau setiap manusia akan melakukan segala sesuatunya untuk membuat suatu pengakuan, untuk mendapatkan suatu pengakuan ataupun biasanya ini supaya tampak bagus seperti itu ataupun pujian seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi setiap manusia itu membutuhkan untuk suatu kesenangan. Ya, kemudian saya lanjutkan berikutnya. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik.
Ya, ini sudah juga dipaparkan oleh Ibu Tamariska semalam tentang motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa melakukan suatu kegiatan budaya positif karena akan ada imbalan ataupun hukuman. Tetapi ini berdasarkan suatu keyakinan yang muncul dari dalam diri anak-anak kita sendiri. Ya, ini misalnya kenapa kita mau memakai helm? Karena menurut keyakinan kita dengan helm mungkin kita akan merasa lebih nyaman menggunakan kendaraan. Kenapa pada saat sekarang masa pandemi COVID kita menggunakan masker? Menurut keyakinan kita dengan menggunakan masker mungkin kita akan terjauh dari ataupun terlindungi dari virus COVID-19. Ya, oke, saya berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini pembentukan keyakinan kelas ini di awal sudah saya lakukan kemarin ketika pembelajaran semester 2 dimulai pada awal. Ini semua kelas yang saya masuki, terutama di kelas 10 ya. Di kelas 10 saya lakukan, saya suruh siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang mana ini keyakinan kelas ini nanti adalah ditinjau nanti kembali dari waktu ke waktu, mana yang pas untuk siswa, ataupun ini diadakan suatu refleksi nantinya. Jadi kalau misalnya kurang tepat, itu diperbaiki lagi di waktu yang tepat, seperti itu. Jadi inilah keyakinan, pembentukan keyakinan kelas. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini juga sudah dijabarkan oleh Ibu Tamariska semalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini terkadang memang kita ada lakukan seperti ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan semuanya baik, dan kita berpikir bahwa anak-anak kita juga harus melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita tanpa berpikir bahwa terkadang kodrat alam pada anak-anak kita dengan kodrat alam yang ada pada kita itu berbeda, dan kodrat zaman pada anak-anak kita juga berbeda dengan kodrat zaman yang ada pada diri kita. Jadi terkadang kita ada hak untuk memaksa. Kadang ada kata-kata kita seperti ini, saya dulu, seperti itu. Saya dulu itu kalau misalnya ada guru, itu saya langsung tunduk ketika lewat di depan guru. Kalau sekarang pada saat ini, mungkin anak-anak tidak
mau menerima perkataan seperti itu lagi untuk menyatakan saya dulu seperti itu. Tapi kita menempatkan sesuai dengan kodrat zaman anak-anak kita, bagaimana supaya pembentukan disiplin itu sesuai dengan kodrat alam mereka juga. Nah, seperti itu. Kemudian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Ini dia segitiga restitusi. Jadi tahap-tahap dari segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita menyatakan seperti itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu dia untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, mungkin pernyataan yang kita buat adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah dia tahap-tahap pada segitiga restitusi. Jadi beberapa pernyataan-pernyataan yang mungkin kita ungkapkan pada tahap menstabilkan identitas atau stabilis the identity itu ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh pernyataan pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini mungkin pernyataan-pernyataan yang bisa kita lakukan kepada siswa kita, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi pernyataan ataupun pertanyaan yang boleh kita ajukan ke siswa adalah apa yang kita percaya sebagai kelas, atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Inilah pernyataan-pernyataannya yang bisa kita lakukan
kita ajukan ke siswa pada menanyakan keyakinan pada tahap restitusi, segitiga restitusi. Kemudian penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif, ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat kemarin di awal pertemuan semester 2 di kelas 10.5. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak Bu? Agak kekecilan, Bu. Oh, kekecilan. Ya, saya bacakan saja. Jadi ini yang kami hasilkan kemarin dari kesepakatan kelas yang dibuat di 10.5. Itu salah satunya adalah datang tepat waktu dalam setiap hal, seperti hadir sekolah tepat waktu, jika ada kegiatan wajib hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, harus menyelesaikan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, tidak menciptakan keributan saat guru menerangkan pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, jika ada waktu free class, siswa tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Contohnya main game dengan volume yang keras, menjahili teman yang belajar, menimbulkan suara yang sangat bising. Kemudian sebagai siswa dari kelas 10.5 harus berpartisipasi dalam setiap acara ataupun kegiatan yang sudah disiapkan, misalnya dalam kegiatan porseni. Kemudian harus membayar kewajiban siswa tepat waktu. Harus mengikuti jadwal kebersihan kelas yang telah ditentukan. Kemudian yang ke-8, siswa dilarang untuk berkata kasar. Yang ke-9, harus menerapkan sikap jujur, sopan, bertoleransi, dan saling menghargai. Yang ke-10, jika siswa memiliki hal yang dapat dibagi dengan teman sekelas, maka berbagilah dengan teman sekelas. Kemudian yang ke-11, tidak ada bullying. Kemudian 12, membantu teman yang tidak memahami pelajaran. Kemudian yang ke-13, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian yang ke-14, selama pembelajaran di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Yang ke-15, berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. 16, bertanggung jawab dalam segala hal, baik dalam mengerjakan tugas-tugas maupun dalam mengerjakan kewajiban yang sudah ditetapkan. 17, menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitarnya. 18, siswa hanya bisa menggunakan HP ataupun Android ataupun tablet ataupun laptop maupun alat elektronik lainnya jika diperintahkan guru. Ini adalah kesepakatan kelas yang kami buat dari keyakinan kelas menurut siswa. Jadi ini mungkin nanti di setiap saat diadakan refleksi. Ada yang mungkin mau ditambahkan atau ada yang mungkin dikurangi. Jadi nanti ini setiap saat diadakan refleksi untuk kesepakatan kelas ini. Agar semua kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang dibuat ini dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota kelas 10.5. Ya, oke. Kemudian ini adalah contoh restitusi, segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin ketika membuat demonstrasi kontekstual pada tugas modul 1.4 budaya positif. Jadi ini ceritanya adalah permasalahannya di sini siswa, si Sahata dan Rian ini melakukan suatu hal bully kepada Budi. Budi ini memposting ada suatu karyanya ke media sosial, misalnya seperti TikTok ataupun Instagram. Jadi si Sahata dan Rian membuat suatu hal bully, atau sebenarnya mereka saya rasa tidak ada niat untuk membuat suatu bully tersebut, hanya untuk membuat suatu candaan, tetapi itu sudah berakibat membuat suatu bully karena si Budi yang mengupload video tersebut sangat merasa sedih
dan melaporkannya kemarin kepada saya sebagai wali kelasnya. Jadi ini tahapnya seperti ini. Jadi si Sahata dan Rian itu saya panggil untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi ini percakapan kami. Ini nanti saya tayangkan videonya setelah ini. Sedikit percakapan yang kami lakukan. Oke, kemudian berikutnya saya rasa cukup sekian aja ya Bu untuk presentasi saya. Ya Bu moderator, Ibu Yuni, saya kembalikan ke Ibu Yuni. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Nurmila Sembiring. Untuk ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan dari paparan yang sudah dijelaskan sama Ibu Nurmila Sembiring, silakan bagi yang ingin mau bertanya. Ya, silakan Ibu Ines untuk memberikan pertanyaan. Tadi kan Bu ada Ibu tampilkan kasus Rian dan Sahata tadi kan Bu, yang tentang mengejek video temannya. Ya. Itu Bu termasuk apa kebutuhan dasarnya yang diberikan untuk Rian dan Sahata tadi Bu? Apa yang kurangnya dari mereka gitu? Dari 5 kebutuhan dasar tadi. Itu aja Bu. Oke, untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab Ibu Nurmila Sembiring dari pertanyaan Ibu Ines. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi kedua anak ini, si Rian dan si Sahata, melakukan suatu sebenarnya bukan bullying ya, sebenarnya karena mereka itu sebenarnya membuat suatu candaan, katanya supaya grup WA dari kelas mereka itu lebih hidup, karena biasanya tidak ada komentar seperti itu. Jadi dengan teman-teman tertawa gitu, menertawai si Budi, mereka merasa suatu hal yang senang gitu. Jadi ini kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar manusia, kedua anak ini sebenarnya membutuhkan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi adanya membuat suatu lelucon, jadi teman-teman ketawa, itu jadi mereka merasa bahwa senang seperti itu gitu. Jadi menurut saya dari 5 kebutuhan dasar manusia, si Rian ini dan si Sahata adalah membutuhkan kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan ya, penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mereka ini mau menyatakan bahwa mereka berdua mampu untuk menghidupkan grup yang biasanya adem, tidak ada suara apa-apa, dengan mereka membuat suatu lelucon terhadap video yang di-share, di-upload si Budi ke TikTok maupun Instagram. Mereka merasa bahwa mereka sudah berhasil membuat suatu kesenangan, kehidupan dalam grup tersebut. Itu menurut saya, Ibu Ines. Bagaimana Ibu Ines untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu Ines sampaikan? Apakah sudah mengerti dan sudah jelas? Ya, Ibu Ines, silakan. Mungkin mikrofonnya bisa dihidupkan, Ibu Ines. Menurut saya dijawab? penjelasan dari Bu NM sudah jelas Bu.
Oke, kalau begitu untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Tidak ada? Ayolah, tidak ada ini yang mau memberikan pertanyaan? Atau mungkin ada yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu Nurmila Sembiring tadi? Saya lagi boleh, Bu? Boleh sekali Ibu Ines. Silahkan Ibu Ines memberikan pertanyaan. Eh, Cuman saya tadi bingung yang tentang restitusi. Itu sih. Ya kan ada yang segitiga tadi, Bu. Itu Ya. ada 3 langkah yang harus dilakukan ya, Bu. Itu sekali Ya. dilaksanakan atau satu-satu dulu? Atau boleh acak? Itu aja, Bu. Oke, silakan untuk Ibu Nurmila Sembiring untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ines. Ya, sebentar ya Bu, saya share kembali. Itu untuk materinya tadi, segitiga restitusi. Bentar ya. Ya, oke. Jadi segitiga restitusi ini langsung dilakukan ketiganya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah ketika mengetahui ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita, tahap pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini kita membuat suatu pernyataan kepada siswa kita, menyatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika kita lakukan seperti ini, mungkin tadi ketika anak itu merasa sudah sangat bersalah sekali, mungkin di sini dia berpikir, oh bukan hanya aku yang membuat kesalahan seperti ini, bukan hanya aku yang paling jahat gitulah istilahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Setelah itu maka di sini yang kita buat pernyataannya ke siswa adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini kita buat pernyataan seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi nanti siswa menyatakan bahwa alasan-alasannya melakukan itu, melakukan suatu tindakan yang salah tersebut. Jadi dari situ kita tahu bahwa apa permasalahannya, maka anak melakukan suatu tindakan yang menurut kita salah, seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu kita tanyakan ke siswa. Jadi ini biasanya efektifnya segitiga restitusi kita lakukan ketika di awal kita sudah melakukan suatu keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas kepada anak-anak kita di awal pembelajaran kita. Jadi di situ bisa kita tanyakan kepada anak-anak kita bagaimana tanggung jawabnya terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Ya, jadi segitiga, namanya juga segitiga Bu, restitusi. Jadi ketiga tahap ini harus kita lakukan untuk melakukan restitusi kepada siswa. Ini menurut saya. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Nurmila Sembiring atas jawaban dari pertanyaan Ibu Ines. Bagaimana Ibu Ines? Apakah sudah jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Menurut saya sudah jelas, Bu. Oke. Sepertinya ada lagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk Ibu Agustina untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya,
apakah hanya anak yang melanggar keyakinan kelas yang bisa kita selesaikan masalahnya dengan restitusi segitiga ini ya, segitiga restitusi begitu. Apakah kalau misalnya dia melakukan kesalahan apa ya, misalnya dia anak broken home yang menyebabkan dia terganggu belajarnya atau bagaimana begitu Bu? Apakah hanya anak yang melakukan kesepakatan kelas aja yang harus kita lakukan segitiga restitusi ini? Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Agustina untuk pertanyaannya. Untuk Ibu Nurmila, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Agustina. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi itu permasalahannya kalau misalnya belum ada dilakukan keyakinan kelas, gitu ya Bu? Tadi pertanyaannya. Kalau yang kesalahannya bukan melanggar keyakinan kelas gitu, bukan melanggar kesepakatan kelas gitu loh. Oh, jadi maksud Ibu anak kita ini permasalahannya broken home. Jadi mungkin malas belajar atau mungkin dia di luar dari kesepakatan kelas lah misalnya Bu. Misalnya kalau kesepakatan kelas kan harus on time, harus bagaimana, begitu kan ada aturan-aturan harus apa gitu. Jadi kalau tidak melanggar keyakinan kelas, apakah kita lakukan juga restitusi ini gitu loh Bu. Terima kasih. Oh, ya. Jadi restitusi ini kita lakukan ketika anak melakukan suatu kesalahan sebenarnya. Jadi misalnya kemarin seperti ini ya, permasalahannya kemarin itu ada namanya Sinta. Anak ini bernama Sinta. Jadi Sinta ini memakai sepatu berwarna putih. Memakai sepatu berwarna putih. Jadi ada Pak Budi namanya di kasusnya tersebut. Pak Budi ini menegur Sinta. Jadi menegur Sinta karena memakai sepatu putih. Setelah ditegur tersebut, ternyata Sinta mulai dari awal jam pembelajaran sampai berakhir jam pelajaran merasa sangat tidak nyaman untuk mengikuti pembelajaran karena ada suatu teguran dari guru seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau untuk sepatu itu sebenarnya tata tertib sekolah ya, bukan sebenarnya keyakinan kelas. Nah, jadi ini karena prosesnya seperti itu juga bisa dilakukan restitusi. Jadi restitusi itu yang dilakukan adalah kita tanya terlebih dahulu apa penyebabnya anak tersebut sehingga memakai sepatu berwarna putih ke sekolah. Padahal sesuai dengan tata tertib di sekolah yang dibuat adalah memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian setelah kita tanya apa alasannya, mungkin setelah itu kita validasi juga sesuai dengan apa namanya. Pertama, jangan dulu kita buat dia malu atau istilahnya kita buat dulu dia jangan sempat dia ketika ikut pembelajaran nanti tidak nyaman seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Nah, jadi kemudian baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita tanya alasannya kenapa dia memakai sepatu berwarna putih. Nah, baru kita menyatakan bahwa ada tata tertib di sekolah kita. Menyatakan bahwa seperti ini. Menurut kamu bagaimana? Nah, kita tanya kepada anak tersebut. Nah, mungkin dari situ anak tersebut sudah menyadari bahwa oh sebenarnya salah saya di sini seperti itu. Tetapi kita menstabilkan supaya anak ini tidak sempat merasa tidak nyaman belajar mulai dari awal pembelajaran sampai berakhirnya. Kemudian mungkin dalam situasi ada anak yang broken home. Ada broken home. Terkadang dari belajarnya kan ada sesuatu yang salah, makanya kita menyelidiki apa sebenarnya yang mengakibatkan anak ini membuat suatu kesalahan. Pasti ada kesalahan, maka kita menyelidiki apa yang terjadi ke anak tersebut. Kalau tidak ada kesalahan,
biasanya kita jarang itu sebagai seorang guru mencari bagaimana latar belakang setiap anak kita, apalagi kalau misalnya biasa-biasa saja atau misalnya bagaimana ya, disiplin ataupun bertata krama. Nah, kita kan tidak tahu bagaimana keluarga yang sebenarnya, broken home kah atau bagaimana. Tapi kalau ada masalahnya, misalnya seperti kemarin ya, ada siswa saya itu si Clara di 10.5, itu sampai kami kemarin ke rumahnya sama Ibu Fas, kami selidiki. Nah, dari situ baru kami tahu bahwa sebenarnya keluarganya bagaimana. Nah, kalau misalnya dia tidak membuat suatu kesalahan, mungkin kami nggak akan sampai ke rumahnya, sampai menanyain semua permasalahannya. Nah, jadi kalau sudah kita tahu ada suatu masalah, maka tahap yang kita lakukan adalah tahap-tahap dari segitiga restitusi, yang mana dari kesalahan yang dia lakukan kita sesuaikan dengan keyakinan ataupun tata tertib yang berlaku di sekolah kita yang dilanggar anak tersebut. Nah, itu menurut saya, Bu. Atau ada Bapak Ibu guru yang lain mau menambahkan? Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ibu Nurmila. Bagaimana untuk Ibu Agustina? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana untuk ibu-ibu yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja untuk sosialisasi modul 1 dari penjelasan tentang budaya positif dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurmila Sembiring. Terima kasih untuk terima kasih untuk ibu-ibu sekalian yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Nurmila Sembiring. Terima kasih dan selamat malam ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Maaf sudah mengganggu acara keluarga mungkin gara-gara saya jadi terganggu, saya minta maaf. Mungkin sebesar-besarnya lah. Dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi mengikuti gerakan yang saya share di sini. Bentar, ya. Atau sebentar ya, stop.
Itu langsung dari YouTube, Bu, atau dari download? Iya, dari YouTube, Bu. Bentar ya, biar di iniin aja. Udah apa ya, Bu? Nampak ya, Bu? Ini harus diaktifkanlah semua kamera pesertanya, Bu. Oh, ya. Ya, sudah, Bu. Bu. Ini loh, Pak.